Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat labu karena ternyata belakangan ini donat labu juga sama lagi viral. Rasanya enak banget, teksturnya juga super empuk, warnanya juga cantik, kuning alami dari labunya. Sama halnya dengan donat kentang, menurut aku donat labu ini tidak perlu ditopping macam-macam, cukup ditopping gula halus aja udah enak. Jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 100 gram labu kuning yang sudah aku kukus lalu aku haluskan. 40 gram gula pasir. 15 gram susu bubuk. 1 gram bread improver, opsional aja, kalau nggak ada boleh dilewat. 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 90 gram. Tapi ini kalian bisa masukkan secara bertahap kalau misalkan kalian takut adonannya kelembekan. Nah ini aku aduk dulu menggunakan spatula hingga air dan juga telurnya itu tercampur dengan terigu. Nah ini setelah telur dan airnya tercampur dengan terigu, selanjutnya aku mau lanjut menguleninya dengan tangan hingga adonannya menggumpal. Nah ini adonannya udah menggumpal, selanjutnya aku mau lanjut uleni menggunakan hand mixer. Nah ini sekalian aku mau kasih tips, usahakan posisi spiralnya itu berhadapan seperti ini supaya adonannya ketika di mixer itu tidak menggulung ke atas atau naik ke atas. Dan seperti biasa untuk mixernya di sini aku pakai hand mixer dari Samono si kecil cabai rawit yang putarannya kencang dan juga kuat. Bentuknya yang kecil sehingga ringan dan nyaman digunakan, terutama sangat cocok untuk para pemula ataupun remaja yang baru belajar membuat kue. Dan setelah 5 menit di mixer dengan speed nomor 1, nah ini adonannya udah mulai kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku masukkan 4 gram ragi, lalu ini lanjut diuleni selama 10 menit hingga adonannya kalis elastis dengan speed nomor 2. Nah jadi total waktu menguleni dari awal sampai akhir itu yaitu 15 menit. Dan setelah total 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya. Aku ambil sedikit adonan dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis yang tidak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja, lalu aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan jangan lupa tangannya harus diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 22 gram. Tapi kalau misalkan kalian mau membuat donat yang ukuran reguler, kalian bisa gunakan berat 35 gram. Jadi sesuai dengan selera masing-masing aja ya. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, kencang dan bawahnya terkunci rapat. Nah kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 30 menit. Dan setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Seperti biasa aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya tidak lengket ketika mencetak. Lalu aku juga siapkan cetakannya, dan untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan kayu diameter 6 cm. Nah, ini aku ambil satu adonan, lalu aku baluri adonannya dengan terigu, lalu aku masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya aku pipihkan. Lalu aku lubangi menggunakan jari supaya tidak ada adonan sisa. Nah, hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit. Dan setelah 1,5 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah gemoy-gemoy banget dan udah siap untuk digoreng. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak, jadi langsung aja aku goreng donatnya ke atas minyak panas hingga matang. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini donatnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku angkat, lalu aku tiriskan di atas tisu. Dan setelah keesokan harinya, nah ini donatnya udah nginep semalaman karena kemarin tuh pas menggoreng udah keburu mau maghrib, jadi cahayanya jadi rada redup, jadi aku lanjut besok paginya. Nah, ini hasilnya bisa kalian lihat, donatnya super empuk walaupun sudah menginap semalam. Dan untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan gula halus, karena di topping gula halus aja juga udah enak. Jadi langsung aja aku mau topping semua donatnya menggunakan gula halus ini. Dan ini dia donat labu kuning yang super gemoynya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.